Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Inilah rahasia besar 4 cara membuat jiwa kita menuju dimensi keabadian ketika meninggal. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Dalam kehidupan dunia ini, manusia tidak akan pernah terlepas akan hasrat atau keinginan, baik dalam hal harta benda, kehidupan serba berkelimpahan, jabatan tinggi, tersohor di mata manusia, istri yang cantik nan soleh, anak yang ganteng, cantik, juga cerdas, dan lain-lain. Tatanan kebutuhan hal dasar baik dari sandang pangan papan ataukah disebut hal primer seperti makan, rumah, dan lain-lain, sekunder, kendaraan, handphone, dan lain-lain, juga tersier, sekolah mewah, kendaraan terbaik, elektronik terbaik, dan lain-lain, mengikat manusia untuk terus mencari nafkah demi kebutuhan di atas. Hasrat manusia akan dunia sudah sejak dulu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jika Anda bertanya kenapa manusia tidak pernah puas mencari harta benda, meskipun menjadi orang terkaya baik di kampung, desa, kecamatan, provinsi, negara, bahkan terkaya di dunia, jawabannya sudah dijelaskan dalam hadis yang mengatakan, seandainya manusia diberikan 1 gunung atau bukit emas dari 3 gunung emas, maka manusia itu tidak akan pernah puas. Dia akan meminta gunung yang kedua dan ketiga. Hanya matilah batas keinginan manusia. Keterikatan sosial juga hasrat yang tiada batas inilah yang membuat manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, bahkan tidak jarang menggunakan jalan yang dilarang oleh hukum dan agama. Terjebak dalam perlombaan inilah yang merupakan jebakan jiwa terkurung di alam yang fana atau tidak manunggal dengan Tuhan. Inilah 4 hal yang harus kita bersama belajar melepaskan, melatih diri dari sekarang untuk menuju pemisahan jiwa menuju keabadian atau kemanunggalan sejati. Yang pertama, merasa memiliki. Anda akan sangat kecewa, kesal, bahkan menangis jika kehilangan sesuatu, baik itu harta benda, kendaraan Anda, rumah, atau anak juga pasangan yang duluan meninggalkan Anda. Kekecewaan ini muncul karena rasa memiliki. Semakin tinggi rasa memiliki Anda, maka semakin berat pula perasaan jiwa Anda melupakan dan melepaskan hal tersebut. Pada hakikatnya di dunia ini semuanya adalah milik Tuhan yang tanpa sadar Anda diarahkan, digerakkan semesta ini untuk memiliki apa yang Anda punyai sekarang. Tapi manusia selalu kuat akan egonya sendiri, yang berpikir seolah-olah itu adalah hasil kerja keras atau usahanya sendiri, hingga melupakan andil Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal inspirasi dalam pikiran, gerak manusia, kemajuan bisnis itu segala-galanya atas permainan skenario Tuhan untuk menguji Anda. Sehingga Tuhan jika berkehendak, yang super susah atau orang miskin dalam sekejap dirubah menjadi orang hebat, kaya, dan sukses oleh Tuhan. Begitu pula sebaliknya, orang kaya bisa dengan sekejap Tuhan miskinkan, baik dari bangkrutnya usaha juga penyakit parah yang menimpanya. Jika dikaji hakikatnya, semua adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu skenario Tuhan, maka semuanya adalah milik Tuhan Sang Maha Pengendali perbendaharaan dunia. Belajarlah hidup sederhana, ikhlas menerima apapun kehendak Tuhan,
baik disusahkan juga disenangkan, maka ketika meninggal jiwamu akan menuju keabadian. Ibarat ilustrasi tukang parkir, meskipun banyak kendaraannya dari yang termewah juga yang biasa yang dia jaga, tapi ketika semua kendaraan tersebut diambil, dia biasa saja karena dia sadar itu bukan miliknya, hanya titipan semata. Begitu pula ibarat harta benda, anak istri yang Anda miliki juga sebenarnya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang nomor 2 yang Anda harus hindari belajar melepaskan adalah keterikatan dunia atau yang diinginkan tidak terwujud. Kita berlomba-lomba bekerja sekuat dan sekeras mungkin demi membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Tetap ikhtiar semaksimal mungkin kita lakukan, juga terus upgrade kemampuan diri. Tapi kadang meski semua ini kita lakukan, jika bukan milik atau belum dikasih Tuhan, kita tidak dapatkan. Semua masing-masing orang memiliki goals atau target impian yang berbeda-beda, sehingga menjadi acuan semangatnya dalam mencari rizki. Keterikatan akan keinginan yang belum tercapai inilah yang membuat ketika meninggal jiwa kita terjebak di alam fana ini. Karena apa yang diinginkan belum terwujud, sehingga itu perlunya kita mengembalikan semuanya ketika sudah maksimal ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal konsisten, berpasrah, dan tawakal inilah kuncinya melepaskan keterikatan tersebut. Jika belum didapatkan, berpikirlah positif, ada rencana besar yang Tuhan persiapkan. Ataupun bisa saja jika Anda mendapatkan hal itu, maka dapat merusak diri Anda juga keluarga Anda. Semua kembalikan kepada Sang Maha Penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Yang ketiga yang kita harus belajar lepaskan adalah yaitu sifat yang tidak menerima skenario Tuhan. Dunia ini adalah ilusi permainan belaka yang sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ini sering dijelaskan dalam Al-Quran juga hadis bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan dan tipuan ilusi semata untuk menguji manusia. Dalam skenario ini, Tuhan menciptakan siang malam, baik jahat, laki-laki perempuan, juga watak manusia yang semuanya berbeda sesuai DNA keturunan ibu bapaknya. Dari skenario perbedaan watak dan sifat manusia inilah yang menciptakan adanya pergerakan atau perputaran siklus dunia. Ada yang berprofesi sebagai negarawan, pengusaha, seniman, binaragawan, floris atau tukang kembang, polisi, penjahat, ahli perhiasan, ahli bangunan, ahli kendaraan, dan lain-lain. Ini yang menciptakan perputaran dunia. Jika tidak ada penjahat, maka tak akan ada polisi. Jika tak ada tukang kembang, maka rumah kita pun kurang sempurna keindahannya. Bayangkan manusia memiliki watak dan sifat yang sama, maka kita hanya saling tatap dan diam saja. Tiada keindahan hidup, juga tidak ada pergerakan perputaran dunia. Sehingga dengan ikhlas menerima skenario Tuhan ini, kita tidak terlalu sakit hati. Kita hidup dalam kedamaian, memahami perbedaan, sehingga daya marah atau daya iblis dalam diri pun teredamkan. Inilah salah satu hal yang harus diterima oleh diri, sehingga dalam penyatuan jiwa ketika sudah meninggal sangat cepat menuju dimensi keabadian atau kemanunggalan. Yang keempat, yang terakhir adalah belajar untuk melepaskan pengakuan. Kita sebagai manusia adalah jenis spesies yang sama, struktur sama, yang perbedaannya dengan hewan adalah memiliki kesadaran tinggi, kemampuan kecerdasan, juga sebagai makhluk sempurna dibanding yang lain, sehingga ditunjuk sebagai khalifah atau pemimpin bumi. Kelebihan inilah yang membuat manusia ingin dianggap berbeda meski satu spesies.
ingin dianggap lebih hebat, lebih kaya, lebih modern, lebih sukses, lebih alim, juga lebih keren, dan lain-lain. Pengakuan inilah yang sangat berbahaya jika dominan. Pengakuan ini bisa membuat seseorang merubah sifat aslinya menjadi jauh berubah atau tidak menjadi diri sendiri. Ingin diakui di circle-nya, tetangganya beli ini, tidak mau kalah juga ingin mengikuti. Pokoknya hidupnya selalu merasa tersaingi, tidak mau kalah. Rasa pengakuan tinggi inilah dalam dunia tasawuf sebagai dinding besar penghalang antara diri dengan Tuhan. Tuhan sangatlah dekat, tapi pengakuan ini yang menjauhkan. Semakin pengakuan seseorang akan diri makin besar, maka makin jauh pula Tuhannya. Dia tidak sadar pengakuan inilah salah satu pembangkit hawa nafsu menjadi merajalela, bahkan menghalalkan segala cara. Sehingga dengan menaklukkannya, mengikhlaskan apapun yang terjadi dan merupakan kehendak Tuhan, meyakini diri kita ini sebenarnya bias bentuk zohir Tuhan beserta semesta, maka kemanunggalan jiwa menuju keabadian pun akan dengan mudah terlaksana. Itulah 4 hal yang harus kita latih untuk tidak membuat benang pengikat jiwa yang membuat tersangkut di alam fana ini, tidak menjadi jiwa yang lontang-lantung, tidak tenang, tapi bersatu bersama sang raja jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini berkah bermanfaat. Itulah 4 hal yang harus kita belajar lepaskan, karena itu merupakan pengikat jiwa kita ketika kita meninggal, supaya kita semua menuju ke kemanunggalan, ataukah bahasa Syekh Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.